Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga antum senantiasa sehat, tetap semangat, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada pekan ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang sholat pada kitab Ghiyah wa Taqrib pada bagian 4. Kemarin kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah sholat. Nah, pada saat ini kita akan bahas sunnah-sunnah sholat pada hayat sholat. Hayatuha khamsatu asyarah. Sunnah hayat dalam sholat ada 15. Perlu kita ingat kalau sunnah-sunnah sholat pada pekan lalu ya, kita diharapkan melakukan sujud syahwi ketika melupakan gerakan sholat tersebut, yaitu tasyahud awal dan doa kunut. Tapi pada sunnah hayat ini kita tidak diharapkan atau tidak disunahkan untuk melakukan sujud sahwi ketika melupakannya. Yang pertama adalah khaslatun raf'u yadaini 'inda takbiratul ikhrami wa 'inda ruku' wa raf'u minhu. Yang pertama dan kedua adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, dan yang kedua adalah mengangkat tangan ketika hendak ruku' dan setelahnya. Wa wad'ul yamini 'ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa tawajjuh, dan membaca doa tawajuh atau kita kenal dengan iftitah, wal isti'adzati, dan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang keenam adalah wajahru fi mawdu'ihi, menyaringkan suara pada waktu dan tempatnya, yaitu ketika sholat subuh, maghrib, dan isya. Yang ketujuh, wal israri fi mawdi'ihi, melirihkan suara pada waktu dan tempatnya, yaitu ketika sholat duhur dan asar. Lalu yang kedelapan, wa ta'minu wa qira'atus surati ba'dal fatihah, membaca amin. Kemudian yang ke-9, membaca surat setelah Al-Fatihah atau surat-surat yang kita pilih di dalam Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Wa takbirati inda raf'u wal khafzi wa qawlu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu wa tasbihu fi ruku'i wa sujudi wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julusi yabsutu yusra. Yang ke-10 dan yang 11, membaca takbir ketika gerak naik dan turun, ketika hendak melakukan ruku', ya ini contohnya, ataupun setelah melakukan ruku'. Yang ke-11 adalah membaca sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu ketika i'tidal. Masih lanjut pada sunnah-sunnah hayat. Yang ke-11 adalah wa tasbih fi ruku' wa sujud, membaca tasbih ketika ruku' dan sujud, atau biasa kita membaca doa ketika ruku' ataupun sujud. Ke-13 wa wada'ul yadaini 'ala khafidaini fi julusi wa yabsutul yusra wa yaqbidu yamni ilal musabbahati fa innahu yasiru biha mutasyahidan wal iftirashi fi jami'il julusati
tawaru fil julusatil akhirati wa taslimatul thaniyah. Yang ke-13, meletakkan telapak tangan di atas paha ketika duduk tahiyat. Telapak tangan kiri dibuka dan telapak tangan digenggam kecuali telunjuk, karena telunjuk digunakan untuk berisyarat ketika membaca tasyahud. Lalu yang ke-14, duduk iftirashi pada semua duduk, ya, dan duduk tawaruk pada duduk terakhir atau duduk tasyahud akhir. Dan yang terakhir adalah membaca salam kedua. Kenapa salam kedua? Karena yang salam pertama itu termasuk rukun, sedangkan salam kedua masuk ke dalam sunnah. Lalu kita masuk pada perbedaan praktik sholat antara laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki, ya, faslu wal mar'atu tukhalifu ar-rijal fi khamsati asya. Perempuan menyisihi laki-laki atau memiliki perbedaan gerakan pada sholat antara laki-laki dan perempuan pada 5 perkara. Farajul yujafi mirfaqaihi an janbihi wa yukillu batnahu an fakhidhaihi fi ruku' wa sujud wa yujahiru fi mawadi'i al-jahri wa idza nabihi syai'in fi sholati sabhi wa aurati rajul ma baina siratahu wa rakibatuhu. Untuk laki-laki, merenggangkan siku tangannya dari badannya ketika melakukan sujud, ya. Kemudian menjauhkan perutnya dari paha ketika ruku dan sujud. Lalu yang ketiga, menyaringkan suara pada waktu dan tempatnya, ya, mirip dengan ketika sunahiat, yaitu pada sholat subuh, kemudian maghrib dan isya. Kemudian yang keempat, apabila mengingatkan imam yang salah atau lupa, maka laki-laki mengucapkan tasbih, yaitu subhanallah. Dan yang terakhir, aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Lalu masih pada perbedaan antara praktik sholat antara laki-laki dan perempuan. Wal mar'atu tudimmu ba'duha ila ba'di wa tukhafidu sawtiha bi hadratil rijal ajanibi wa idza nabiha syai'in fi sholati safqat wa jami'i badanil harati aurati ila wajhiha wa kafiha wal ummati karrijal. Adapun perempuan, dia mendekatkan siku tangan satu dengan yang lainnya, ini ketika melakukan sujud, dan melirihkan suaranya di dekat laki-laki non mahram. Lalu yang ketiga, apabila imam melakukan kesalahan, maka makmum bertepuk tangan. Bertepuk tangan di sini dilakukan dengan telapak tangan yang kanan menepuk punggung tangan sebelah kiri. Dan aurat perempuan merdeka adalah seluruh badannya selain wajah dan kedua telapak tangan. Dan terakhir, adapun untuk budak perempuan, maka auratnya adalah seperti aurat laki-laki. Demikian pembahasan pada pekan ini terkait sholat, yaitu sunnah sholat dan perbedaan praktik sholat antara laki-laki dan perempuan. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa dipertemukan lagi pada pekan depan. Bila taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.